sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu manajemen modal kerja, tujuan, manfaat, dan perencanaan kebutuhan. Nah, di sini ada pengertian modal kerja. Apa itu pengertian modal kerja? Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan seperti membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Terus di sini ada komponen utama, yaitu ada dua, aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar yaitu seperti kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar yaitu seperti utang dagang, utang jangka pendek, dan lainnya. Ada juga tujuan manajemen modal kerja. Apa itu tujuan manajemen modal kerja? Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, menjaga likuiditas, yaitu memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, memaksimalkan efisien operasional, mengelola aset dan kewajiban lancar secara optimal untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Dengan pengelolaan modal kerja yang efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba. Yang terakhir, menjaga reputasi kredit, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban tepat waktu, meningkatkan kepercayaan kreditor. Terus ada juga manfaat manajemen modal. Apa itu manfaat manajemen modal? Yaitu yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja yang baik memastikan perusahaan memiliki cukup kas dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti kayak gaji, utang usaha, dan biaya operasional lainnya. Terus yang kedua, meningkatkan profitabilitas, yaitu pengelolaan modal kerja yang efisien membantu meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan pengembalian investasi sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan arus kas, yaitu manajemen modal kerja yang efisien memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas dengan lebih baik, memastikan bahwa dana tersedia saat dibutuhkan dan menghindari penumpukan aset produktif. Di sini juga ada komponen modal kerja, yaitu yang pertama ada kas dan setara kas, dana tunai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan langsung. Yang kedua ada piutang usaha. Apa itu? Uang yang terutang dari pelanggan atas penjual barang atau jasa. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan itu barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Yang keempat ada utang usaha, yaitu kewajiban kepada pemasok atas pembeli barang atau jasa. Terus ada juga perencanaan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan jumlah modal kerja yang dibutuhkan berdasarkan proyeksi penjualan dan biaya operasional.
juga ada langkah-langkah menyusun perencanaan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, proyeksi penjualan dan produksi, menentukan volume penjualan dan produksi yang diharapkan. Yang kedua, estimasi biaya operasional, yaitu menghitung biaya yang diperlukan untuk mendukung proyeksi tersebut. Yang ketiga, penentuan siklus konversi kas, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan utang menjadi kas. Nah, di sini bagaimana cara menghitung modal kerja ya? Nah, di sini ada rumus umum ya, yaitu rumusnya modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar ya. Di sini ada contoh sebuah perusahaan memiliki kas 200 juta, piutang 300 juta, persediaan 500 juta, utang usaha 400 juta, biaya yang masih harus dibayar yaitu 100 juta. Nah, gimana cara perhitungannya? Yaitu yang pertama ada aset lancar sama dengan 200 juta ditambah 300 juta ditambah 500 juta, dan itu hasilnya 100 juta. Ada kewajiban lancar yaitu 400 juta ditambah 100 juta sama dengan 500 juta. Modal kerja bersih yaitu 1 juta dikurangi 500 juta sama dengan 500 juta. Artinya perusahaan memiliki modal kerja bersih sebesar 500 juta rupiah. Nah, di sini ada contoh yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan modal kerja ya. Itu ada sebuah perusahaan memproduksi tas Travelgo sebanyak 72 unit per tahunnya, 200 unit per hari. Nah, di sini ada informasi yang didapat. Setiap unit membutuhkan 2 kilo bahan baku kulit seharga 12.000 per kilo. Terus ada bahan baku disimpan selama 10 hari sebelum diproduksi. Yang ketiga ada proses produksi memakan waktu 5 hari. Penjualan dilakukan secara kredit dengan periode penagihan 30 hari. Upah tenaga kerja langsung yaitu 10.000 per unit. Biaya pemasaran dan administrasi yaitu sebesar 6 juta rupiah per bulan. Nah, cara perhitungannya yaitu pengeluaran kas per hari. Ada satu bahan baku 200 unit dikali 2 kg kali 12.000 rupiah, yaitu ketemunya 4.800.000 rupiah.
150